Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di mana Anda menyaksikan video ini. Teman-teman, kita akan masuk ke bab ketiga mengenai pendapatan. Nah, di sini ada dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan berbasis akrual dan juga pendapatan berbasis kas. Nah, tugas kalian pada minggu ini adalah memberikan contoh satu contoh tentang pendapatan berbasis akrual dan satu contoh pendapatan berbasis kas. Tulis komen di bawah video ini. Oke. Pendapatan berbasis pendapatan LO adalah pendapatan yang hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran. Hak tersebut diakui dan timbul atas hak pemerintah dalam menagih suatu pendapatan dan terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai aliran masuk sumber daya ekonomi. Kalau kalian baca kalimat ini, sebenarnya ini adalah pendapatan berbasis kas. Jadi, teman-teman, pendapatan berbasis aktual sudah pasti di dalamnya ada yang berbasis kas. Tapi, pendapatan berbasis kas tidak bisa dimasuki oleh pendapatan berbasis aktual, kalau kalian paham. Jenis pendapatannya ada beberapa. Di sini ada pendapatan LO, perizinan, pendapatan yang didapat dari perizinan. Misalkan kalau di tempat saya adalah pendapatan yang undian gratis berhadiah ataupun lainnya. Mungkin di tempat lain seperti perizinan mendirikan perusahaan atau usaha, itu ada biayanya. Nah, sama instansi pemerintah dicatat sebagai pendapatan. Ada juga pendapatan layanan di sini, yaitu pendapatan yang didapat dari layanan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya kalau di tempat saya ada praktek jasa pijat atau penitipan anak. Mungkin di tempat lain ada layanan-layanan seperti pembuatan sertifikat, pembuatan SIM, atau paspor, ada biayanya, maka dicatat sebagai pendapatan oleh instansi pemerintah tersebut. Ada juga yang diperoleh dari pemanfaatan aset, misalkan menyewakan aset pemerintah. Contohnya itu seperti kita kalau lagi nggak pandemi ya, kan biasanya pernikahan atau kondangan itu ada di gedung pemerintah. Nah, itu biasanya ada sewanya. Sewanya itu dicatat sebagai pendapatan oleh pemerintah. Ada juga pendapatan LO lainnya, misalkan keuntungan penjualan aset atau denda. Nah, ketika misalkan ini laptop misalkan atau mobil sudah habis penyusutannya dan sudah tidak bisa dipakai lagi, maka dilelang. Nah, uangnya itu akan masuk sebagai pendapatan. Atau seperti denda, misalkan ketika ada kontrak membangun gedung, tapi setelah ada batas waktunya kan pengerjaannya. Nah, misalkan penyedianya itu lalai melewati batas waktunya, maka ada dendanya. Dendanya itu dicatat sebagai pendapatan. Ada juga pendapatan hibah, misalkan kita dapat hibah dari CSR perusahaan atau dari dalam negeri atau dari luar negeri, bantuan, misalkan seperti itu harus dicatat sebagai pendapatan. Pengakuannya pada saat uangnya diterima ataupun pada saat diterbitkan tagihannya. Nah, ini kalian bisa baca karena waktunya terbatas ya, saya hanya ambil inti-intinya saja. Nah, pengukurannya pada saat wajib bayar itu memberikan atau membayar berdasarkan aliran uang kas yang masuk atau berdasarkan kontrak kerjasama. Nah, penyajiannya kalau yang berbasis akrual di laporan operasional, kalau yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah. Bagaimana kalau hibahnya dari luar negeri, memberikan dari dolar, atau dari yen, atau dari mata uang yang lain misalkan, itu harus dipindahkan atau dijabarkan dalam mata uang rupiah, dipindahkan ke rupiah, lalu kursnya itu memakai pada saat tanggal transaksi. Nah, di sini nanti dicatat pada laporan operasional dan diberi misalkan di calegnya, di catatan laporan keuangan, misalkan informasi-informasi yang relevan. Pendapatan berbasis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum yang menambah ekuitas
dan menjadi hak pemerintah. Jenis-jenisnya sama yang di atas. Pengakuannya cuman hanya pada saat diterima di rekening. Jadi ketika kalau pendapatan berbasis akrual misalkan baru kontrak saja atau misalkan perjanjian saja tapi uangnya belum masuk, itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau berbasis kas itu ketika uangnya masuk saja. Penyajiannya ada di laporan dari sisi anggaran dengan mata uang rupiah sama. Nah ini saya lihat. Nah, pendapatan perlakuan akuntansi berdasarkan subjek yang menyetor. Misalkan ada pendapatan yang disetor ke kas negara oleh bendahara penerimaan. Nah, yang pertama itu contohnya ketika perizinan tadi ya, ada yang ingin melakukan promosi, maka dia bayar ke bendahara penerimaan. Nah, uangnya sudah dibayarkan, di store, maka bukti penerimaan negara itu sebagai dokumen transaksinya, dokumen sumbernya untuk melakukan pencatatan. Nah, ini jurnalnya. Utang kepada kun pendapatan hak perizinan. Diterima dari kas lain pendapatan hak dan perizinan. Kalau di swasta mungkin di sininya kas ya, tapi kalau di pemerintahan ini utang kepada kun. Nah, ada juga pendapatan yang disetor ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Pada tanggal 5 Januari 2017, PNS mengembalikan kelebihan pembayaran uang penginapan sebesar 100.000 atas perjalanan dinas 2016. Nah, atas kas tersebut melakukan penyetoran. Nah, ini yang agak unik di pemerintahan. Jadi, ketika pengembalian belanja pada tahun anggaran 2016, pada tahun sebelumnya disetor di 2017, maka itu diakui sebagai pendapatan. Jadi ketika transaksinya 2016 anggarannya, lalu dikembalikan di 2017, dianggap sebagai pendapatan. Jurnalnya ini. Utang pada kun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu. Sama. Cuman debetnya beda. Oke, kita lanjut ke pendapatan yang disetor oleh wajib bayar. Pihak ketiga melakukan penyewaan gedung sebesar 15 juta, lalu disetor, maka setorannya dicatat. Nah, ini jurnalnya. Lalu ada pendapatan yang berasal dari potongan gaji. Nah, ini misalkan ada nyewa rumah dinas. Nah, itu dicatat seperti ini. Nah, bagaimana dengan pengembalian pendapatan? Pengembalian pendapatan adalah transaksi pengembalian penerimaan ke kas negara pada tahun sebelumnya. Baik pengembalian tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu. Dokumennya adalah SPNPP. Misalkan, Biro Keuangan diterbitkan SPN pengembalian potongan sewa rumah dinas yang terlanjur dipotong, maka besarnya sebesar 100 juta. Maka transaksinya adalah ini, dicatat seperti ini. Ini dibalik aja ya, kalau kalian lihat, awalnya adalah sewa rumah dinas, misalnya tadi mana ya. Misalkan ini pendapatan utang pada pendapatan, maka di pengembaliannya pendapatannya di debit, utangnya yang di kredit, dibalik aja. Di transaksi sebelumnya dicatat sebagai apa, maka itu yang dibalik. Oke, kita sudah selesaikan materi bab ketiga tentang pendapatan. Saya agak buru-buru karena memang terbatas waktunya hanya 10 menit. Terima kasih. Mohon di komen apa berikan contoh satu contoh pendapatan berbasis akrual dan satu contoh berbasis kas. Oke, itu saja dari saya. Jumpa lagi nanti di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.